Puji Tuhan, puji Tuhan. Kemarin selama 9 hari, ya, siapa yang ikut di tempat ini, yang hadir pada malam-malam pagi dan malam 9 hari ini? Oh, enggak ada. Siapa yang hadir sekali aja? Ya, enggak ada. Waduh, iya, berarti kita kurang antusias ya, sedikit sekali yang ikut nih. Waduh. Nah, kita kasih dulu, kita ucapkan dulu selamat Pantekosta, selamat hari Pantekosta. Kita ucapkan dulu pada rekan kita, selamat hari Pantekosta. Kanan kiri muka belakang, katakan selamat hari Pentakosta. Haleluya. Semangat. Semangat. Ya. Terutama semalam kita doakan semua para pelayan-pelayan. Ya. Indah sekali. Kalau saudara hadir, kita merasakan berkat Tuhan. Nah, mari kita akan melihat penggenapan Pentakosta. Penggenapan Pentakosta ini biarlah kita boleh mengalaminya. Tidak sekedar kita merayakannya, tetapi mengalami kuasa penggenapan dari Pentakosta itu. Mari kita membaca Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang kedua, ayat yang pertama dan sampai ayat yang keempat. Kisah Para Rasul, pasal 2, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, kita baca ayat ini bersama-sama. Ya, ketika tiba hari Pentakosta, ya seperti hari ini, mereka semua berkumpul di satu tempat. Saya bacakan ini dari terjemahan baru yang kedua, ya. Mereka semua berkumpul di satu tempat, tiba-tiba terdengarlah bunyi dari langit seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah tempat mereka duduk. Ya. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti lidah api yang berterbaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Lalu mereka semua dipenuhi, ya, ulangi lagi. Lalu mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Kalau saudara hadir lebih awal tadi, kita sudah melihat tayangan bagaimana murid-murid dipenuhi dengan Roh Kudus, ada angin yang bertiup kencang, ya, di sekitarnya tidak terjadi di antara murid-murid dan di rumah itu, lalu seperti lidah-lidah api itu turun dan memenuhi murid-murid. Nah, yang ajaibnya, para murid ini, saudaraku, bisa berkata-kata dalam bahasa yang baru, bahasa yang mereka tidak pernah pelajari sebelumnya, bahasa yang mereka justru tidak mengerti, tetapi mereka ucapkan itu, ya, mereka ucapkan, dan ternyata bahasa itu dimengerti oleh orang-orang di sekitar pada waktu itu hadir di hari Pentakosta itu. Nah, saudaraku, kita akan melihat dulu hari Pentakosta itu. Nah, hari Pentakosta itu adalah hari ke-50, ya, Pentakosta itu 50. Nah, maksudnya 50 adalah hari sesudah Paskah, ya, hari ke-50 setelah perayaan Paskah. Mereka merayakan Paskah, lalu setelah 50 hari kemudian barulah perayaan Pentakosta. Nah, hari raya Pentakosta itu suatu hari untuk merayakan panen gandum, ya, panen gandum dan awal dari musim ketika buah pertama itu dipersembahkan. Kalau kita lihat tadi ada di tayangan countdown tadi, ada orang-orang dari seluruh negeri, ya, dari sekitar Israel. Pada hari raya ini mereka bersama-sama pergi ke Bait Allah, ke Yerusalem untuk merayakan hari raya itu. Ya, nah kalau kita lihat mereka bawa buah-buahan tadi,
Itulah hasil pertama dari hasil panen mereka dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, itu adalah hari Pentakosta. Ya, hari ke-50 setelah perayaan Paskah. Nah, saudaraku, Israel merayakan Paskah. Israel merayakan Pentakosta. Ya, mereka merayakan, mereka bawa persembahan. Mereka merayakan itu secara ritual. Tetapi yang luar biasanya, saudaraku, tepat pada hari itu, tepat pada hari Pentakosta itu, orang Israel merayakan secara ritual. Yang ajaibnya, para murid Tuhan mengalami Pentakosta itu secara faktual. Secara kenyataan mereka mengalami kuasa janji daripada Bapa itu. Mereka orang-orang Israel pada waktu itu datang ke Bait Allah, mereka merayakannya secara ritual. Ya, secara perayaan memperingati hari Pentakosta, membawa persembahan buah-buahan itu. Tetapi murid-murid itu mengalami bagaimana janji Bapa itu digenapi tepat pada hari Pentakosta itu. Ya, tepat di hari Pentakosta itu mereka mengalami janji Bapa secara faktual. Nah, itu disampaikan di Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-16 sampai yang ke-18. Kalau kita melihat di sana, Kisah Para Rasul pasal 2 yang ke-16 dan 18 sampai 18. Saudaraku, tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel. Nah, inilah penggenapan daripada janji Bapa. Ya, sebenarnya janji Bapa itu sudah dari awal dinubuatkan. Kembali ditegaskan oleh Nabi Yoel. Ini nabi sekitar mungkin 300-an tahun sebelum hari raya penggenapan hari raya Pentakosta itu. Ya, kalau saudara lihat, tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel akan terjadi. Dia katakan, pada hari-hari terakhir demikianlah firman Allah bahwa aku akan mencurahkan rohku. Ya, mencurahkan rohku, roh Allah, roh kudus ke atas semua manusia. Ya, ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orang yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Saudaraku, nah ini dikatakan Nabi Yoel, ya, tepat terjadi pada hari Pentakosta itu di Kisah Para Rasul yang kita sudah baca itu. Ya, itu dinubuatkan, dikatakan secara nubuatan yang akan terjadi. Bayangkan saudaraku, kita saja tidak bisa memprediksi besok hari. Ya, prediksi awal cuaca memang dikatakan kira-kira bisa hujan, bisa panas. Tetapi ketika kenyataan itu terjadi bisa beda, saudaraku. Tetapi Alkitab kita, ini Alkitab kita bisa kita percaya. Dia digenapi secara akurat. Tingkat akurasinya 100%. Saya bisa katakan, ini Alkitab kita bisa percaya, saudara. Adalah firman Allah. Adalah firman Tuhan yang juga mampu mengubahkan setiap pribadi. Saya percaya di tempat ini, saudara, ada yang orang-orang yang cinta Alkitab. Cinta firman Tuhan. Cinta isinya. Apa yang tertulis itu. Saudara bagikan itu, kadang-kadang bagikan ayat-ayat yang saudara dapat dari renungan itu. Saya percaya ini Alkitab pasti digenapi. Bahkan seluruhnya akan digenapi di generasi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Inilah saudaraku, kita percaya inilah penggenapan janji Bapa itu digenapi. Di Kisah Para Rasul tadi, murid-murid dipenuhkan. Orang-orang merayakan itu secara ritual. Ya, seperti kita merayakan Natal, seperti kita merayakan Paskah. Tetapi murid-murid itu mengalami
kuasa dari Pantekosta itu, dari penggenapan janji Bapa, ya. Murid-murid mengalami Pentakosta secara kenyataan, yaitu merasakan mengalami kehadiran dari kuasa Roh Kudus, kuasa dari pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Nah, saudaraku, saya yang katakan begitu juga saat ini. Saat ini kita datang ke tempat ini. Ini tantangan kita. Kita merayakan hari Pentakosta. Ya, enggak banyak ini kasih profile, membagikan status di gambar-gambar, ya tidak banyak membagikan itu. Beda dengan hari Natal. Hari Natal kita ucapkan seluruh keluarga kita. Ya, begitu juga dengan hari Paskah. Tapi ini hari Pentakosta ini jarang. Ya. Padahal kuasa itu kita mau alami bersama-sama. Amin, saudaraku. Nah, kita sekarang ini merayakan hari Pentakosta. Ini hari kita merayakan. Tetapi pertanyaannya, apakah kita mengalami kuasa dari Pentakosta seperti yang dialami oleh murid-murid? Apakah kita mengalami kuasa dari Pentakosta itu? Kuasa orang-orang yang belum pernah, yang sudah pernah dibaptis oleh Roh Kudus kembali dipenuhkan dengan Roh Kudus itu. Apakah kita mengalami dari kuasa Pentakosta itu? Nah, orang-orang yang belum pernah dipenuhi, belum pernah dibaptis, inilah kesempatan kita. Kesempatan yang Bapa berikan kepada kita. Untuk kita semua dipenuhi. Janjinya semua manusia, khususnya yang percaya kepada Tuhan, akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Asal saudara punya kerinduan saja. Ya, punya kerinduan, ini janji Bapa. Pasti digenapi. Apakah saudara percaya? Tidak banyak pun. Kita mungkin, apa itu Pentakosta, apa itu doa-doa, ya apa itu bahasa-bahasa roh. Mungkin kita adalah orang Pentakosta yang beribadah di GPD ini, tetapi di antara kita mungkin masih banyak tidak percaya bahwa ini adalah penggenapan janji Bapa. Kita merayakan seperti hari ini Pentakosta, tetapi kuasa Pentakosta itu apakah sungguh-sungguh kita alami? Semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Inilah modal kita, percaya. Berkumpul di satu tempat sebelum Roh Kudus penuhkan mereka. Kita rindu mengalami ini. Tuhan, aku tidak mau hanya merayakannya saja. Aku tidak mau hadir cuma merayakannya saja. Seperti biasa kita nyanyi-nyanyi. Tetapi apakah kita mengalami jamahan daripada Roh Kudus itu? Apakah kita mengalami dipenuhkan dengan Roh Kudus itu? Apakah kita mengalami jamahan Roh Kudus itu? Roh Kudus itu merubah kehidupan kita, pandangan kita, pemikiran kita. Sia-sia kalau kita hadir tidak pernah mengalami apa yang dijanjikan Tuhan. Padahal itu janji buat kita, saudaraku. Ya. Nah, saya katakan Allah yang berjanji ini bukanlah manusia. Kita lihat Bilangan 23 ayat yang ke-19. Allah yang berjanji ini bukanlah manusia. Bilangan 23 ayat 19 saya bacakan. Allah bukan manusia, ya. Allah kita bukanlah manusia. Dia tegaskan, sehingga ia berdusta. Ini sama seperti apa? Manusia itu suka apa? Berdusta. Kita manusia itu Tuhan katakan, aku ini bukan manusia yang suka berdusta, yang suka ngapusi. Memang waktu janji itu kita ucapkan itu enak, kita menyenangkan orang yang mendengarnya. Tapi untuk menepatinya belum tentu. Itulah kita manusia. Siapapun kita. Itu sebabnya
Saudara, hati-hati, kita jangan berharap kepada manusia, sekalipun dia sudah berjanji. Amin, saudaraku. Berjanjilah kepada Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan. Yang pasti menggenapi janjinya, dia bukan manusia. Dia bukan manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Dia tahu kita manusia, anak manusia itu suka menyesal. Aduh, aku sudah janji ya. Kita memberikan dengan terpaksa. Nah, dia bukan demikian. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya? Masa dia berfirman, dia tidak lakukan? Dia pasti lakukan. Atau berbicara dan tidak menepatinya? Tidak mungkin dia. Dia pasti tepati. Itulah Bapak kita yang berjanji. Dia janjikan ini, saudaraku. Nanti kita lihat lagi ya, ini janji Bapak memang. Beda lagi dengan perjanjian. Ada perjanjian antara Bapak, antara Tuhan dan kita. Ya, setiap orang yang ingin menikmati perjanjiannya harus terikat dengan Bapak di dalam perjanjian itu. Kalau kita ini manusia, kalau kita nggak ikat diri kita dengan perjanjian dengan Allah kita, dengan Tuhan kita, wah, kita ini gampang kita menghindari janji kita. Saya aja minta ampun sama Tuhan. Ya, tiap kali berjanji sama Tuhan selalu gagal. Soalnya janji sama Tuhan harus presisi, kata Bapak Gembala ya, mengikuti jejak langkahnya. Tapi puji Tuhan, kekuatan dari Tuhan dia berikan, Roh Kudus, untuk saya bisa berjalan di jalan yang dia tuntun, dia pimpin, di kebenaran yang dia tuntun, dia pimpin kita. Nah, saudaraku sekalian, kita baca Lukas 11 ayat 13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu. Ini Bapak yang tahu. Jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Dia Bapak yang terbaik, saudaraku. Ya, kalau kita kecewa dengan bapak-bapak kita, ya dengan bapak kita di rumah, dengan orang yang kita anggap bapak, saudaraku, kita maklumin ya. Sebab hanya satu Bapak yang baik itu. Bapak kita di sorga. Ya. Apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan apa? Memberikan apa? Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Ini janji Bapak, saudaraku. Bapak yang jahat, dia tahu memberikan pemberian yang baik buat anak-anaknya. Ya, walaupun dia dapat itu secara susah, kalau anaknya minta, dia rela memberikannya. Saya juga membayangkan, saudaraku, kalau anak saya dari luar kota pulang, semua akses dia bisa miliki di dalam rumah itu. Dia mau pakai baju saya, kebetulan ukuran bajunya muat, dia bisa pinjem celana saya, dia bisa minta sesuatu kepada saya walaupun dia sudah bekerja, dia selalu bisa meminta sesuatu kepada Bapak yang baik tentunya. Kalau Bapak yang jahat aja bisa kasih, ini Bapak yang baik. Saya berikan, ya. Enak kadang-kadang dia pulang ke rumah, dia nggak usah pikirkan makan, minum, semua ada bapaknya, ada mamanya. Itulah orang tua.
apalagi Bapa kita di sorga. Dia yang punya seluruh alam semesta ini. Dia berikan bukan saja untuk orang-orang percaya. Bukan saja untuk saudara yang percaya kepada Yesus. Dia berikan juga kepada orang yang tidak percaya, orang yang jahat sekalipun. Dia masih berikan nafas. Dia berikan hidup. Dia buktikan dia Bapa yang baik. Saya katakan dia Bapa kita, Bapa yang baik. Dia pasti memberikan kita Roh Kudus. Itu adalah pemberian yang terbaik yang dia dapat berikan setelah korban Yesus dia berikan. Dia berikan itu Roh Kudusnya. Nah, kalau kita lihat itu digenapi saudaraku di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-30, 34, 33 dulu sebelum kita lihat ayat yang ke-39. Ya. Ini digenapi ayat emas kita yang dipampang di depan jalan masuk untuk ke sini. Nah, sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah, ya karena dia sudah menyelesaikan tugasnya, dia sudah mati di kayu salib, dia bangkit dan dia naik ke surga setelah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima dari Bapa. Ya, menerima dari Bapa Roh Kudus yang dijanjikan itu. Maka dicurahkannya roh itu seperti yang kamu lihat dan kamu dengar pada saat ini. Itulah yang dilihat, yang didengar oleh orang banyak pada waktu murid-murid dipenuhi dengan Roh Kudus. Itulah yang mereka lihat, mereka hanya melihat, mereka hanya merayakan secara ritual. Mereka nggak ngalami. Murid-murid yang ngalami itu diberikan oleh Yesus, dicurahkannya. Ya, dicurahkannya, dikatakan Roh Kudus seperti yang kamu lihat dan kamu dengar di sini. Oh Tuhan, kita rindukan juga kiranya Tuhan menjamah hidup kita dan melihat kerinduan kita. Seberapa besar engkau rindu dipenuhi dengan Roh Kudus. Saya heran kalau sampai 1 hari saja saudara tidak datang di doa 10 malam, 10 pagi lagi. Kita menyediakan waktu yang khusus supaya yang gak bisa datang malam bisa datang pagi. Supaya yang bisa datang pagi, gak bisa datang pagi, bisa datang malam. Itu membuktikan apa? Saudara, saya katakan ini gak enak. Kita ada di gereja yang menghormati pribadi Roh Kudus. Tapi kalau saudara sampai 1 hari saja tidak datang, saya katakan saudara berhutang. Oh saudara pikir kita ngapain di sini selama berhari-hari nunggu? Saudara tidak mengerti ya sukacita yang kami dapatkan. Kekuatan baru yang kami peroleh untuk bisa melayani Tuhan. Saudara pikir bisa duduk seperti ini? Itu perlu kekuatan dari Roh Allah. Untuk bisa melayani seperti ini. Engkau tidak bisa mengandalkan kekuatanmu sendiri. Kalau enggak datang dari Roh Allah. Sebab pencobaan hari-hari ini begitu dahsyat. Saya boleh mengalami kuasa dari Pentakosta waktu kecil saudara, waktu masih remaja. Di gereja kami yang masih dari kayu waktu itu. Kami beribadah. Ya, kami boleh rasakan. Waduh. Kami nyanyi itu rumah kayu seperti mau terbakar rasanya. Itu rumah kayu kayak mau roboh.
Tantangannya kita hari-hari ini, banyak saingan untuk kita boleh mencari yang penting dalam kehidupan kita. Saingannya handphone saudara, TV, dan semua fasilitas yang saudara nikmati hari-hari ini. Itu menjadi daya tarik kita yang hidup di masa sekarang ini. Dan tidak lagi melihat bahwa Roh Kudus itu penting bagi diri kita. Saudara nikmati fasilitas apa yang saudara dapatkan. Kita di Indonesia memang tidak terjadi sesuatu hal. Kami tidak berdoa supaya Tuhan bikin seperti di Sumatera Barat yang alami banjir bandang, gempa. Kita nggak berharap Tuhan goncangkan Tegal seperti Palestina. Tapi kalau satu waktu Tuhan goncangkan, saya mau katakan, apakah kita siap? Kalau satu waktu Tuhan izinkan tergoncang. Satu kali lagi Tuhan katakan, bukan saja bumi ini aku akan goncang, tapi beserta langit juga aku akan goncangkan. Supaya apa? Supaya tetap tinggal apa yang tidak tergoncangkan, yaitu gereja Tuhan yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Oh, betapa rindunya. Kalau saudara mengalaminya, saya yakin saudaraku, saudara adalah orang yang rindu mencari Tuhan. Apa yang kita dapatkan hari ini, kita jangan banggakan, kita nggak bisa pertahankan itu. Sesuatu yang kita boleh dapatkan ketika dia masuk dalam hati kita. Goncangan apapun boleh terjadi atas kehidupan kita, namun dia pelihara kita. Haleluya. Nah, dikatakan untuk kitalah janji itu. Ya, sebab bagi kamulah janji itu. Bagi anak-anakmu. Bagi orang yang masih jauh. Yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Bagi kamulah janji itu. Bagi anak-anakmu. Saudaraku, bersyukur ini Roh Kudus adalah sebuah janji, bukan perjanjian. Saya katakan, kalau perjanjian itu harus dituntut dalam hidup kita, kita melakukan bagian dari diri kita. Itu perjanjian. Kita harus melakukannya, baru kita memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ini Roh Kudus adalah janji daripada Bapa. Tuhan hanya menuntut kerinduan. Tuhan hanya menginginkan sebuah kerinduan, sebuah rasa lapar dan haus. Nah saudaraku, siapakah yang dimaksud dengan kamu bagi anak-anakmu dan bagi sebanyak orang yang dipanggil sesuai oleh Allah kita? Kalau kita mundur ke ayat 38, Petrus berkata kepada mereka, ya jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus itu. Bertobatlah. Haleluya. Wow. Alkitab benar-benar katakan bagi orang yang haus itu dia pasti ada pertobatan. Bukan hanya bicara pertobatan melakukan hal-hal dosa yang besar, tapi dalam pemikiran kita, apakah kita selalu punya pemikiran yang sesuai dengan Roh Kudus?
Apakah pemikiran kita sesuai dengan firman Tuhan? Itu yang mau Tuhan ubahkan. Bertobat ini perubahan dari dalam pikiran kita. Mulai di sini saudara, mulai dalam pikiran kita berubah. Pasti sikap kita jadi berubah. Tapi pemikiran kita dulu mesti berubah. Pandangan kita tentang firman Allah. Pandangan kita tentang Tuhan. Pandangan kita tentang gereja Tuhan. Kita harus rubah. Hanya Tuhan yang mampu menggerakkan. Orang-orang ini tadinya orang-orang yang menyalibkan Yesus. Orang-orang yang tadinya berseru Hosana, Hosana. Tapi kemudian salibkan dia. Mereka berseru salibkan Tuhan. Salibkan dia. Orang-orang ini saudaraku. Tuhan janjikan itu bagi kamu yang menyalibkan Tuhan. Bagi kamu yang tadinya berkata Hosana. Tetapi berbalik salibkan dia. Bagi orang-orang seperti ini saudaraku yang tidak berlayak. Tapi Tuhan bisa melayakkan saudaraku hanya satu jalan. Bertobatlah. 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 Aku mesti bertobat apa? Tanyakan sendiri. Dalam hatimu. Roh Kudus masih ada dalam diri orang-orang percaya. Saya percaya ini. Ada Roh Kudus di dalam dirimu, di dalam dirimu. Di dalam setiap pribadi kita. Ada Roh Tuhan. Roh itulah yang akan berbicara kepada kita. Pertobatan seperti apa yang kita perlu lakukan di hadapan Tuhan kita. Berilah dirimu dibaptis. Saya percaya saudaraku, ada yang belum dibaptis hari ini? Untuk pengampunan dosamu. Bertobatlah, beri dirimu dibaptis untuk pengampunan dosamu. Dosa kita sudah banyak kali, tetapi kita nggak ngerasa. Kenapa? Kita nggak bertanya sama Roh Tuhan yang ada dalam diri kita. Kita nggak pernah bertanya. Kalau saudara bertanya sama Roh Tuhan, saya mau katakan, langkah pertama yang saudara ambil adalah bertobat. Menyesali apa yang saudara sudah lakukan. Apa yang kita tidak sadari. Yang kita perbuat. Kalau kita tidak sadari yang kita perbuat itu dosa aja tidak merasakan apa-apa. Kita melakukan satu kesalahan. Melakukan satu pelanggaran yang kecil saja. Misalnya satu kebencian, satu kemarahan, satu emosi yang negatif. Kita nggak merasa bersalah. Coba saudaraku, tanya sama Roh Tuhan yang ada di dalam dirimu. Saudara pasti akan lakukan, Tuhan ampuni saya. Tuhan ampuni saya. Itu yang pertama. Saudara pasti akan hancur hatimu. Coba berapa kali kita nggak pernah mengalami hancur hati? Nggak pernah mengalaminya? Di mana hatimu hancur? Di depan ini ada meja Tuhan. Kalau kita melihat meja Tuhan ini, apa yang sudah lihat? Kalau saya lihat meja Tuhan ini adalah pengorbanan Yesus buat kita. Pengorbanan Yesus yang melayakkan kita sampai hari ini. Boleh ada sebagaimana kita ada. Kita masuk saja ayat yang terakhir. Saya akan mengajak saudaraku, kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita lewati ayat ini. Kita lihat Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-37 dan ke-39. Dan pada hari terakhir
yaitu pada puncak perayaan itu. Kita katakan ini sama juga, inilah puncak perayaan itu, hari yang 10. Kita merayakan hari Pentakosta, hari yang ke-10. Pada hari yang terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Siapa yang akan datang kepada Tuhan pagi hari ini? Seperti hari-hari kita menantikan Roh Kudus, siapa yang akan datang? Mereka yang haus. Mereka yang haus. Mereka pasti rindu kepada Tuhan, kepada air yang akan diberikan, yaitu Roh Kudus di dalam hati kita. Barang siapa percaya kepadaku, ini kita. Sehingga saudara katakan saya. Barang siapa percaya kepadaku. Barang siapa percaya kepadaku. Katakan saya. Barang siapa percaya kepadaku. Barang siapa percaya kepadaku. Seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Dari dalam hati. Dari dalam, dari mana? Dari sini. Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudnya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, ya. Yang dimaksudkan aliran itu adalah roh yang akan diterima. Saudara harus menerima dulu kepenuhan itu. Saudara baru bisa mengalir. Mengalir itu harus penuh dia. Tidak mungkin bisa mengalir keluar kalau dia belum penuh. Roh yang akan kita terima itu akan mengalir keluar, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Sekarang ini roh itu sudah datang.